Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena penyertaan dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita begitu nyata. Dan saat ini kita pun boleh ditibakan di malam hari ini setelah satu hari ini. Kita melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Di tengah kehidupan ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada banyak aktivitas, ada banyak pekerjaan dan pelayanan yang boleh dipercayakan dan kita lakukan. Dan itu semua boleh terjadi dalam tuntunan kuasa dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita beristirahat malam ini, maka mari kita memohon pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan sambil kita bersyukur berdasarkan pada firman Tuhan dalam Night Call GPIB. Saya Pendeta Roberto Wage, pendeta yang ditugaskan di GPIB Bahtera Kasih Kota Makassar, akan menuntun dan memimpin Bapak Ibu dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan di malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami merasakan betapa baik dan penuhnya cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, di tengah kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami, di tengah kehidupan kami, bersama dengan jemaat-Mu. Sebelum kami membaca firman ini, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Dan dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk hari Selasa saat ini dalam perenungan malam hari 1 September 2020 terambil dari kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita siapkan Kidung Agung pasal 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-8, kita baca bersama-sama. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pada bagian bacaan kita ini adalah mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Lalu kemudian Kidung Agung yang disampaikan dalam bentuk syair ini. Ini merupakan sebuah ekspresi yang lahir di antara mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem, menceritakan tentang sepasang kekasih yang memberi diri satu dengan yang lainnya dalam satu hubungan yang terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hubungan itu. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hubungan dari sepasang kekasih yang dibangun dalam suatu keterbukaan dan di dalamnya terbangun juga kesetiaan untuk setia dalam mereka hidup bersama. Lalu kemudian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian bacaan ini mau membawa kita ke dalam satu perenungan kehidupan keseharian kita. Katakanlah di dalam sebuah kerumah tangga, di dalam kehidupan keluarga kita. Bahwa sebagaimana firman Tuhan ini mengajarkan sepasang kekasih yang membangun satu hubungan yang terbuka, itu berarti ada kejujuran di sana, ada keterbukaan di sana, ada kebenaran di sana. Maka demikian jugalah seharusnya hubungan yang terjadi di antara suami istri dalam kehidupan sebuah keluarga. Ada keterbukaan, ada kejujuran, ada kebenaran di sana. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan saya pikir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita bicara tentang sebuah perkawinan yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, memang benar. Kalau firman Tuhan katakan mereka bukan lagi dua, tetapi mereka satu, itu berarti sebagaimana mereka satu adanya, maka benar, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi
dalam hubungan itu. Semuanya terbuka. Demikian juga sebagaimana firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ada kesetiaan di sana. Ada kebenaran di dalam hubungan itu. Maka demikian juga seharusnya hubungan suami istri di dalam kehidupan keluarga itu ada kesetiaan dan kebenaran di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi tidak hanya sebatas dalam hubungan suami istri saja, melainkan juga dalam hubungan kehidupan keluarga tersebut. Bagaimana dalam satu keluarga itu, di sana mereka membangun satu kehidupan keseharian yang saling terbuka dalam sebuah komunikasi. Dan kita tahu bersama rumusnya sangat sederhana, ketika sebuah komunikasi itu dapat disampaikan secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, maka tidak akan terjadi kebuntuan komunikasi. Kalaupun ada pergumulan dan ada persoalan, pasti ada jalan keluar. Karena semua terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apalagi sebagai orang percaya, kita melibatkan Tuhan, kita menyertakan Tuhan dalam hubungan yang kita bangun di tengah kehidupan keluarga. Tuhan yang berkuasa dan memerintah dalam kehidupan keluarga itu melalui hati dan pikiran setiap anggota keluarga, maka terbangunlah rumah bersama yang di dalamnya kita membangun satu kehidupan yang harmonis, satu keluarga yang saling terbuka, saling menopang, setia satu dengan yang lainnya untuk turut mendoakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sangat baik dalam perenungan kita. Mengingat dalam masa-masa pandemik ini, begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak beban-beban yang ada dalam kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Maka di tengah berbagai realitas, pergumulan dan persoalan itu, kita butuh orang lain. Tempat kita bercerita, tempat kita berbagi kasih, tempat kita untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan orang lain itu tentu saja orang yang Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak, cucu, semuanya saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi pada saat ini, di tengah masa pandemik ini, kita tetap dikuatkan. Karena apa? Karena kita saling menguatkan. Karena kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah jemaat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita hadir dalam kebersamaan kita, apakah itu di lingkup sektoral, di lingkup jemaat, pelayanan di kategorial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang lain membutuhkan kita, kita membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, belajar dari Kidung Agung pasal 1 ini, di mana satu hubungan itu dibangun untuk menyatakan cinta kasih, untuk menyatakan kasih sayang yang saling menopang, mendoakan, dan mendukung satu dengan yang lainnya, maka bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita semua. Mari bangun satu kehidupan bersama yang indah dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan lingkup sektoral, juga dalam pelayanan kategorial. Kita hadir untuk mendukung dan menopang sesama kita. Dan dengan demikian cinta kasih yang sesungguhnya, yang berasal dari Tuhan itu, yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita, akan kita teruskan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, maka bersyukurlah bahwa pada hari ini engkau sudah merasakan cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Bersyukurlah karena engkau juga merasakan cinta kasih dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Esok hari ketika engkau bangun di pagi hari, maka teruskanlah cinta kasih itu kepada sesamamu, membangun satu kehidupan yang bersama. Dan di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama saat ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerjakan dan melakukan. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Mampukan kami untuk meneruskan kasih-Mu ini ya Tuhan. Bapa Sorgawi, kami akan beristirahat malam ini, sertai dan pimpin kami melintasi malam yang gelap ini. Dan kami percaya oleh kuat kuasa-Mu, kami dibangunkan di hari yang baru, dalam pengharapan baru, dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan.
Kami berdoa bagi setiap keluarga, bagi setiap jemaat-Mu. Bahkan Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, di lingkup sinodal, mupel, jemaat, sektoral, bagian jemaat, sampai pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati mereka semua. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah bersama-sama dalam ibadah Night Call pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan berkati kita semua.